Jika terdapat pertanyaan mengenai seberapa penting sih skimmer, maka saya pribadi akan menjawab penting banget. Beberapa waktu yang lalu, terdapat beberapa teman yang menanyakan mengenai skimmer, dan bahkan mereka masih belum mengetahui mengenai skimmer. Di kolam mereka belum ada skimmer, dan terdapat pertanyaan dari mereka, memang skimmer itu seberapa penting sih? Fungsi skimmer itu seberapa besar? Maka di video ini saya akan share mengenai seberapa besar sih si fungsi skimmer untuk kolam koi kita. Dan ini saya share ini berdasarkan pengalaman di kolam koi saya sendiri, yang dimana fungsi skimmer itu sangat berdampak besar sekali dalam fungsional si filtrasi di kolam koi saya dan keindahan permukaan air di kolam saya. Jadi di video ini saya tidak akan membahas mengenai detail dari teknisnya si skimmer itu sendiri, karena memang sebelumnya saya sudah membahas di video yang ini di skimmer dan bottom drain. Namun saya akan membahas mengenai pertanyaan dari teman-teman saya. Jadi sebelumnya ada yang menanyakan seberapa pentingnya si skimmer. Jadi itu yang akan saya jawab. Jadi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana kolam koi saya before sama after ya, istilahnya seperti itu. Jadi mungkin nanti skimmernya akan saya matikan dan seperti apa tampilan kolam koi di kolam saya ini. Dan setelah itu saya akan coba nyalakan skimmernya dan seperti apa perbedaannya. Jadi seperti itu saya akan memperlihatkan mengenai perbedaan antara memakai skimmer atau tidak memakai skimmer. Seperti itu. Nah, ini skimmernya saya matikan. Jadi di sini saya matikan mungkin udah sekitar 2 jam ya. 2 jam saya matikan dan lihat sendiri. Ini banyak sekali busa-busa dan kotoran-kotoran ikan yang mengambang di permukaan air, dan ini nggak bakalan bisa dihisap sama bottom drain karena memang bottom drain ini posisinya di bawah, di dasar ya, dasar kolam. Nah, ini lihat tampilannya ini, waduh, nggak enak banget ya dilihat ya, karena memang nggak jernih, nggak mulus, dan ini mengganggu keindahan dari kolam itu sendiri. Ini adalah tampilan jika di kolam koi kita tanpa skimmer, karena memang tidak ada salah satu media yang menghisap bagian permukaan air. Jadi permukaan air ini ya, jika terdapat kotoran, busa ya, semuanya mengendap di atas. Jadi nggak ada yang bisa menghisap ya, menghisap si kotoran-kotoran atau busa yang di atas permukaan air ini. Oke, dan ini saya coba nyalakan si skimmernya. Jadi kita lihat pada saat dimatikan dan dinyalakan, ini masih terdapat busa-busa ya, busa-busa, dan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana skimmer menarik semua busa dan kotoran-kotoran ikan yang masih mengambang ke dalam skimmer ya, lihat. Nah, ini lama-kelamaan akan habis nih permukaan air. Jadi busa, kotoran yang masih mengambang di permukaan air ini akan habis dihisap oleh skimmer. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa busa yang mengambang di permukaan air ini langsung terhisap oleh skimmer, dan ini lihat sangat efektif sekali ya kalau dilihat. Dan kalau dilihat lebih detail, tadi terdapat kotoran ikan juga yang mengambang di permukaan air itu juga terhisap oleh skimmer. Jadi ini sangat-sangat dampaknya itu sangat besar sekali ya skimmer ini terhadap kebersihan si permukaan air itu sendiri. Oke, dan sekarang ini 5 menit ya, baru 5 menit saya nyalakan dan saya diamkan, dan ini sudah bersih lagi ya. Si permukaan airnya udah bersih lagi, udah enak dipandang daripada yang tadi waktu skimmer dimatikan. Jadi lihat perbedaannya sangat jauh sekali, jangan mencolok dari segi keindahan kolamnya,
dan ini membantu yang kotoran atau busa-busa yang mengambang di permukaan air ini hilang dari permukaan air karena semuanya terhisap melalui skimmer ya. Nah teman-teman tadi bisa lihat ya, bisa langsung lihat sendiri kan, kolam koi tanpa dan dengan skimmer. Jadi perbedaannya sangat mencolok, sangat berbeda sekali. Dan tadi saya sudah simulasikan di kolam koi saya. Skimmernya pertama saya matikan, saya diamkan 2 jam. Dan setelah itu saya nyalakan dan saya diamkan 5 menit aja. Itu udah beda banget. Dan itu untuk menjawab pertanyaan teman-teman kemarin mengenai seberapa pentingnya si skimmer. Dan saya pribadi pun akan menjawab sangat penting ya. Karena dulu saya juga berpikiran yang sama. Dulu di kolam saya ini hanya ada bottom drain. Saya dulu juga hanya bottom drain dan tidak ada skimmer. Nah, karena memang dulunya itu ya logikanya buat filtrasi ya yang penting ada yang dihisap gitu. Dan itu hanya cukup bottom drain di kolam koi saya. Begitu seiring berjalannya waktu, terdapat masalah baru muncul. Yaitu ini kok banyak busa gitu di permukaan airnya. Banyak kotoran-kotoran ikan yang ngambang dan banyak partikel lainnya juga yang ngambang nih. Nah ini jelek banget nih kolam koi. Banyak busa dan banyak kotoran-kotoran di permukaan airnya. Akhirnya beberapa saran temen harus ada skimmer. Jadi pada mulanya itu saya pasang skimmer dan alhamdulillah itu sangat membantu untuk meminimalisir si kotoran ikan dan busa-busa yang ada di permukaan air seperti itu. Jadi ini video share aja ya, share mengenai seberapa pentingnya skimmer, simulasi kolam koi tanpa dan dengan skimmer. Jadi semoga ini video bisa menjawab juga teman-teman kemarin yang nanya mengenai si skimmer ini penting nggak sih buat di kolam koi kita, seperti itu. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu, semoga ini menjadi tambahan wawasannya buat teman-teman yang belum tahu fungsi skimmer dan seberapa pentingnya skimmer, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ini dapat membantu atau menambah ilmu kita semua dalam dunia perkoyan ya. Oke, sekian video share dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.